wabarakatuh. Terima kasih jual uang semuanya ini. Langsung saja terkait dengan memandikan jenazah. Jadi kalau jenazah dalam posisi, anggaplah ini bukan di tempat pemandian. Tadi kan kaitannya ada pertanyaan dari beliau, kalau kaku, nah ini masih di tempat sana misalkan, ini anggap aja belum di pemandian ya. Tangannya dipapang begini, kawannya meninggal. Makanya cara melepaskannya adalah sendi. Sendinya ditekan, ini baru tangan kiri bukan satu, tangan satu dorong. Ya. Ketika ini udah bisa begini, ini kan masih kaku. Karena tadi kita tetap ini ditekan urat besar ini, keteknya ini ada pasti kaku banget sini. Kita tekan lalu didorong pelan-pelan. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalkan posisinya begini kan kaku, mau dimandiin misalkan, tetap ini ditekan urat besarnya terus di dalam. Mayoritas jenazah itu pasti dekung namanya. Makanya ini sendi-sendi jari ini yang ditekan. Misalkan sini tekan sampai ditarik pelan-pelan. Sini tarik lagi, tarik. Nanti ketika sudah diurusin begini, dia akan kayak seperti biasa. Karena orang sakaratul maut kan ngeden, katanya begitu. Kalaupun kadang-kadang disekepin begini, karena saat nyedekapin juga tangannya masih posisi dukung, kan bagusnya dia nempel. Yang paling sendinya, ya, sendi yang diutamakan. Kalau memandikan, ini diluruskan aja dulu. Tadi kan begini ya, biasanya. Nah, makanya diluruskan dulu. Sini ditarik dulu. Nah, ini kalau pun mau diinapkan semalaman, ketika sudah kita lemaskan, dia nggak akan kaku lagi. Kaku cuma sekali. Saat 2 jam, mulai 2 jam dari wafatnya seseorang, dia mengalami kaku. Tapi kalau misalkan kita udah lemasin lagi, nggak akan kaku lagi. Nah, setelah ini jenazah tadi kan pasti ada kotorannya lah. Air seni misalkan, bersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu, jangan dikosor dari depan ke atas sudah boleh, tapi lebih abang selangnya dimasukin di sini, bersihin, ya, kubur-kuburnya, jalur depan, jalur belakang. Kalau sudah, baru niat mandikan jenazah. Niatnya adalah mandi besar. Kalau itu yusra lirafil hadasil akbari hadzal mayyiti fardlillahi ta'ala. Kenapa? Kita nggak tahu jenazahnya ini punya hadas atau tidak, maksudnya dalam keadaan junub atau tidak, kita kan nggak tahu. Makanya kita borong aja, niatnya masih wajib. Ya, karena kita nggak tahu. Ya kecuali misalkan istrinya ngomong lagi, Ustaz, ini semalam aku cacat sama saya, belum sempat mandi, dulu wafat. Nah, tolong mandikan wajib. Ini kayaknya nggak bersiap mandikan. Tapi kedengeran kan? Kedengeran Pak. Cuman itu kurang musiknya, rekamnya kurang. Ya sambil nunggu, sambil ngomong nggak apa-apa kan? Nah, jadi setelah ini mulai dari tempat wudhunya. Wudhunya kan biasa muka dulu kan. Kan kita udah suci. Sama kayak kita wudhu aja, kita habis kencing atau apa kan istinja dulu ya. Udah suci katakanlah. Suci dari hadas kecil adinya baru diniatin tadi, terus dari muka ke tangan. Usahakan dari amil itu sebelah kanan, tapi yang ngikutin situasi aja atau tepat. Kalau tepatnya misalkan mepet tembok yang sebelah kanan, misalkan di pesona itu saya udah di sebelah sana juga. Karena untuk mengingat posisi aja. Satu. Ya. Kata Rasul, mulailah suruh mandiin kan, adalah mulailah dari tempat wudhunya. Makanya ini dipahami. Mulailah dari tempat wudhunya dipahami dengan wudhu dulu. Ya, makanya di satu wilayah ada yang wudhunya 2 kali, di awal sama di akhir. Tapi yang umum itu biasanya di akhir saja. Tetapi kalau memandikan jenazah, ikuti sunnah Rasul, mulai dari tempat wudhunya, artinya nggak dari kaki dulu. Kalau tempat wudhu awalnya apa? Muka kan? Artinya muka. Bukan niat wudhu ini, ya kan?
niat mandi jenazah tadi, tapi kan mulai dari tempat wudhu berarti terus tangan kanan. Karena dalam Rasul tadi kan nggak dijelasin secara spesifik. Cuman mulai dari tempat-tempat wudhu, berarti kan buka tangan kanan, ya. Terus sampai mirfaqain sampai 2 siku. Terus duminarawas terutunen, ya, telinga dua-duanya. Baru rijlain, ya. Lalu sampai ini kan, sampai apa mata kakinya. Barulah disiram semua. Dibasahin semua dari atas ke bawah. Ada juga kan siram jangan dari bawah. Nggak ada larangan. Tapi etikanya kan memang dari atas ke bawah. Kalau misalkan dari bawah juga nggak apa-apa. Tapi masalah bolehnya boleh, tapi nggak sunnah kalau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Sama kayak kita memberikan penghormatan itu. Rasul itu ketika ada orang Yahudi meninggal gitu, tadinya duduk sebagai penghormatan, Rasulullah kan berdiri. Ya. Begitu juga memasukkan ke liang lahat itu sunnahnya kepala duluan disodorin kayak makam-makam di Timur Tengah. Karena kan makamnya nggak dari samping, kalau kita kan dari samping. Boleh nggak? Ya boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Nah, kalau ngikutin sunnah ya itu. Makanya kalau jemaah haji umroh itu maksudnya pasti kan misalnya kan udah berlubang-lubang lah. Cuman kelihatannya dibuka kan di atasnya doang. Kalau untuk jemaah haji umroh itu. Nanti setelahnya disodorin, biasanya di dalam malah cuma sendirian ada orang Arab. Jarang orang tua. Coba lihat di YouTube. Dia sendiri, ini termasuk klub gitu. Ya, karena nanti ketika ada yang tinggal lagi udah tinggal pulang, diambil, nggak usah gali lagi. Itu kan modelnya kayak solokan gitu, pakai tutup, diambil 2 biji, misalkan tutupnya, pasirnya dibuangin, disodorin kepala duluan, udah dikubur, masukin lagi, dikubur lagi, biasanya seperti itu. Padahal belum dah ya, dan ditutup. Jadi setelah ini udah basah semua, karena ini auratnya laki kan nabaina surah waruba antara pusat dan lutut, ya udah dibuka segini sampai segini. Nah caranya bagaimana untuk hitungan ganjilnya? Ini udah basah semua, kalau belum basah basahin dulu, terus sampo, biasanya sampo dulu istrinya atau anaknya, sampo, sabun, udah rata, diguyur pakai air mutlak, pakai air selang tadi. Hitunglah 1. Kalau itu kan udah bilas ya. Setelah jangan kau sambil nyabunin, diguyurin terus, dan hitungnya susah, ya kan? Iya, kapan itu 1, kapan itu 2. Nah, setelah udah dibilas, udah lagi disambunin lagi ke sini. Dan sampai termasuk kuku kalau ada ini. Dan kalau kita ngikutin sunnah juga nggak harus dipotong kalau ada penyimpan yang kotorannya aja dibuang. Terus yang belum kita angkat tapi ini penting. Biasanya orang yang membawa alat dari rumah sakit, katakanlah jantung atau apa kan kadang-kadang dimasukin alat, tapi ketika meninggal nggak dicabut. Rata-rata dokter itu kata saya itu nggak ada mau jawab. Karena yang bisa masukin kan dia, harusnya yang nyangkut dia. Giliran meninggal dipotong aja di sini, kasih deh. Giliran kita mau mandiin kan itu masih normal. Biasanya saya juga nggak nyabut, karena itu bukan tugas saya. Saya potong, saya ratai, karena biasanya agak lebih kalau rumah sakit. Saya ratai, terus saya kasih kapas, saya kasih plaster lagi. Biarin itu. Karena itu alat, ada yang ke jantung, kelihatan di sini. Ya, entah bagaimana masukinnya. Kadang-kadang dari rumah sakit nggak mau nyabut dia. Termasuk yang di leher. Itu gede soalnya itu di leher itu. Itu juga nggak dicabut ketika meninggal. Nah, kita sebagai ahli jenazah ya, yang penting nggak keluarin cairan. Kita usahain gimana supaya nggak bisa. Ada pertanyaan? Gigi palsu. Nah, gigi palsu kalau memungkinkan kadang-kadang kalau udah kaku, yang khususnya itu ada juga ya yang gampang tapi rata-rata kalau untuk mulut susah dibuka. Nah, kalau ya gigi palsu kayak pen, kayak apa ya kan yang ada operasi pen itu ya, nggak apa-apa itu gigi palsu, gigi emas. Saya sebenarnya ngerti itu Pak Haji dari dulu. Belum pernah nemuin. Kalau nemuin saya ambil itu karena lebih. Kalau orang Betawi kayaknya atau orang Sunda enggak. Kalau orang Jawa di kampung itu kalau giginya ada kuning 1 itu masih standar. Kalau udah kuning semua itu kan lapisan doang.
pada iya emas semua itu kan gampang sebenarnya, dicongkel aja copot itu karena kalau lapisan luar tuh. Cuman ya itu tadi Pak Cik, saya belum pernah nemuin, tapi saya ngarepin itu ya kalau nemuin saya ambil itu ya, saya belum pernah ya. Kalau gigi palsu yang biasa ya biarin aja, nggak masalah ya. Buka ya nggak boleh yang orang tapi kalau nggak bisa diambil gimana ya biarin aja. Waktu hidup aja dia melanggar larangan. Kalau pas hidup kan dia pesen kalau sebelum saya dikubur dicabut dulu, itu gimana kalau sebelum meninggal? ya kalau bisa. Ya kalau bisa iya diambil. Nah, Diambil, ya. iya wasiat itu diambil. Lagian ya, kita bagi sekarang ini kita sekaya apapun janganlah. Kan karena Rasul pernah membawa dua barang, sutra sama emas kan. Ini kan haram buat laki-laki, ya kan? Tapi halal buat perempuan. Nah waktu hidupnya aja dia kenapa udah tahu dipakai, ya artinya ya misalkan gambarannya tadi, nah ini nggak bisa diambil kan dosa bawa harta itu maksud. Dan salahnya dia sendiri, ya kan? Gambarannya begitu aja. Tetapi yang jelas saya udah ribuan jenazah belum pernah nemuin gigi palsu pakai emas. Yang saya tahu waktu saya kecil orang kampung saya itu kalau orang kaya biasanya asam primis itu kuning semua artinya. Kalau orang Betawi belum pernah lihat waktu hidup gini terus ketawa senyum gitu terus ada kuningnya nggak ada? Ada yang pernah lihat? Ada. Ada. Orang Betawi ada. Kalau saya Sudah ada sudah. Oh, kalau Jawa ada. Ini biru orang Kudus. Banyak kan orang kampung dulu. Tapi orang Kudus sekarang kalau bukan orang tua nggak ada. Nggak ada yang pakai gitu. Karena itu menunjukkan identitas sosial. Jadi kalau ada satu berarti kayaknya masih biasa lah. Tapi kalau pingis atas bawah udah kuning semua berarti kaya dia. Karena itu kan mahal. Ya. Kenapa kok orang dulu pakai? Karena mungkin belum tahu kalau itu ya, mungkin kita kan muslim aja. Ya kalau udah tahu ngapain dipakai? Buktinya sekarang orang-orang sekarang nggak ada yang pakai. Jadi kan tahu kan? Ada pertanyaan? kalau nggak ada pen Iya. Iya betul tadi Pak Icik sama kayak di palsu. Tadi pen kayaknya kan adanya di dalam. Kita nggak bisa ngambil, nggak boleh. Nggak usah. Apa yang dibawa oleh orang yang meninggal ya itu sudah dibawa. Kalaupun itu wasiat ya Pak ya. Hah? Misalkan gigi palsu wasiat disuruh pas gitu. Pas gitu. Wasiat kalau seandainya ya, kalau ahli waris yang dapat wasiat seperti itu, pas wasiat harus wasiat copot aja. Jangan nungguin udah meninggal. Karena kalau mulut itu yang saya tahu apalagi maaf orang yang berdiri itu kalau menurut prediksi saya sebenarnya udah hampir putus itu apa gigi apa dan karena pasti melet dan gigit itu mau dicongkel pakai mobil itu nggak bisa. Nah itu untuk mensiasatinya tapi nggak kayak di sini tuh sampai melet panjang itu enggak, tapi mendel tetap dan ini kelihatan banget genting banget. Dan itu mau diakali maksudnya kalau bisa kan saya dorong ke dalam gitu, nggak bisa ya. Jadi yang susah dilunakkan atau dilemaskan itu memang mulut, kecuali yang maaf yang udah sepuh yang ngomong tadi kadang-kadang melepaskan ya, jadi tadinya ikut kena air jadi tambah lama malah mana makanya karena kan udah ada giginya dua-duanya. Makanya ketika ada Imam Mahdi nanti berhenti. Nanti caranya akan saya ajarin. Ya. Jadi juga kalau ada luka bersih luka, ada balutannya buka dulu. Ya. Buka setelah itu ya dibalut lagi karena kan ada luka. Kayak diabetes misalnya. Ya supaya sampai dalam kena ini. kalau untuk pemandian apakah ada aturan ditutupin gitu atau apa aja? Yang harus auratnya sama. Auratnya orang yang hidup sama yang meninggal itu sama. Jadi harus ditutup. Nah harus ditutup. Ya. Ini kan auratnya laki sendiri sampai Rasulullah. Kalau perempuan semua ditutup. Harus jangan lihat apalagi kita ambil jenazah kan bukan makam. Ya harus tutup. Ya. Enggak biarin aja. Kita nggak bisa merubah. Kita sebagai pemandu jenazah jangan merubah. Katakanlah itu melanggar syariat. Nah itu hidupnya aja dia yang melanggar sendiri ya. Sama kayak kita contoh ini. Hukum dunia ini.
kita nikah siri karena keburu hamil misalnya. Terus giliran anu kan perlu isbat nikah ke pengadilan. Pengadilan kan mencari keadilan, nanti dibalikin sama hakim. Dulu aja kamu langgar hukum, ngapain kamu nyari ke pengadilan? Nah begitu. Biasanya itu hukum nggak bisa dibela. Artinya sama kayak ini, kan boleh mewarnai rambut kecuali hitam. Makanya orang ada kadang jenggotnya di kayak pink ya kan, atau ini. Tapi kalau itu niatnya ngikutin sunnah, kalau niatnya buat gaya-gayaan ya enggak ya. Ya makanya lebih baik nggak usah lah. Kalau yang berubah nggak apa-apa. Nah, atau juga nggak harus dihilangin, ya. Biarin aja apa adanya. Itu udah konsekuensi almarhum. Iya, bukan tanggung jawab kita ya. Kita hanya. Saya juga pernah memandikan jenazah sampai ke Jakarta Pusat di Jalan Bunggas itu, preman kayaknya, seluruh badannya, semua kaki, semua badan tato semua. Jadi kan saya nanganin satu ternyata dia berwalang waktu itu. Ada 3 yang jenazah yang meninggal. Tapi ternyata ustadznya mungkin mau mandiin ngapain nyolatin terus pulang, nggak ada yang ngasih. Jadi saya habis ngelakuin jenazah yang saya urusin, diparanin lagi yang satu. Ustadz kalau kini doain sana. Selesai sana diparanin yang jauh lagi. Dan saya itu dalam hati saya ini jenazahnya gimana sih nggak tanggung jawab, nggak sampai selesai. Ada itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Istilahnya semampunya saja. Katakanlah mandirinya aja kan kalau saya akalin tadi, enggak saya gosokin pakai sabun cair, sabun cair saya campur sama air. Nah, emang enggak mensucikan, itu hanya membersihkan. Nah, kan sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang halal, atau sesuatu yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci kan enggak mensucikan. Tapi buat buyur, udah campur air, katakanlah airnya putih gitu, boleh aja supaya gitu. Karena kalau digosok kalau yang berat itu nggak rontok semua itu, maksudnya ini makanya misalnya. Ya makanya giniin aja, dicolek semampunya. Kalau kita giniin ya hancur semua usaha. Karena kalau buka semua, bahkan kadang-kadang nggak bisa disedekahkan. Kalau sudah buka sekarang begini nih, nggak bakalan bisa diginiin. Orang yang nggak bengkak aja, kalau yang kebangetan gendut, tangannya nggak nyukupin sama perutnya. Ketika udah saya lemesin, diginiin balik lagi, ngantai lagi ya. Turun maksudnya, karena kan tinggal ini. Kecuali yang standar, ketika sejatuh tangan gini udah nempel di bawah. Ya, kalau kita udah dilemesin tadi, kalau yang begini pasti lepas ya. Enggak, cara ngikatnya enggak kayak dari rumah sakit, enggak. Ngikatnya pakai kapas saja. Nanti pas merakatin yang tadi ada. Nah, caranya di sini ya. Membersihkan kotoran. Ya, Ustaz, kalau itu yang di Tambun Utara tadi kan mau mandi jenazah kan menentukan harga. Itu hukumnya gimana? Ya enggak boleh. Enggak dapat pahala kan? Iya. Ya dapatnya itu tadi, bayaran doang. Insya Allah nggak ada pahalanya. Ya, sah, kalau ininya sah, tapi yang nggak sah kan cara itu. Karena itu membebani. Kenapa di Tambun Utara itu mengadai itu? Karena prihatin dengan kondisi ada tukang ini kayaknya meras, dijadikan kesempatan ya. Mau bayar 3 juta ya udah, kalau enggak ya saya nggak mau misalkan, terus nggak ada yang lain kan kasihan. Akhirnya mau tapi terpaksa. Sakit saya, jadi itu pengurus di klaster situ. Di sini itu mahal banget. Ya, kita mah ini ya artinya kalau kita orientasinya bukan duit, berapapun kita bahkan sekedar contoh saja. Kalau saya udah terima, tahu-tahu saya lihat kok ini kondisi rumahnya segala macam, saya terima dulu. Terus ini tolong dibuat kebutuhan selanjutnya, karena dia bertimbal balik. Dari pihak rumah niat sedekah dapat pahala, saya niat sedekah dapat pahala, jangan ditolak. Jangan nggak usah. Jadi berarti kita nggak dapat pahalanya kalau kita terima dulu, kita bantuin kan. Nah, seperti itu yang bagus. Dan insya Allah meskipun saya ngurusin jenazah segala macam, katakanlah kerjaan saya serabutan, nggak ada yang gaji bulanan gitu.
tapi berkah dengan lillahi ta'ala. Ya, jadi kalau kita niatnya karena Allah, nanti Allah kasih berkah. Karena kalau berkah kan nggak harus banyak. Banyak juga kalau nggak berkah mah habis ya ketahuan udah berapa. Ya. Satu Rajab, Bisa dilanjutkan tekniknya Pak ya? Nah, Baru ya udah. lalu itu nanti Ya, sambil di dalam. teknik membersihkan ini kotoran. kotoran tadi kalau ngikutin fikih kan di atas dibuka. Tapi kadang-kadang kalau orangnya gemuk atau badannya terlalu laku didudukin nggak bisa, dia malah ikut berdiri orangnya. Nggak harus seperti itu. Tapi ini direndahkan, ini bisa direndahkan, kemudian sampai dilusin lah. Yang mardon ini kalau orang di sini kan dilusin pelan-pelan begini. Perut gemuk tadi kan ada dua. Kalau gemuknya karena lambung, itu nanti gasnya akan keluar kalau kita tekan. Bersuara, gitu. Baunya wangi banget sebenarnya ya kan. Ada kan? Kadang-kadang dari mulut juga keluar, dari sini keluar, dua-duanya keluar. Bisa kempes kalau karena penyakit lambung, tapi kalau perutnya gendut-gendut permanen nggak bisa, nggak usah tekan-tekan itu. Tekan pelan-pelan aja, kita kan bisa lapar. Kita misalkan bisa lapar. Nah, kita perlukan kan berasa ya kotoran, nah. Masukin lah. Jangankan kalau satu dua tiga udah masuk, terus gitu. Begitu di Nggak usah dorong, empuk. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Minimal dua. Sepanjangnya ini aja kita tarik. Yang kelang juga kita tarik keluarin. Apalagi yang encer itu kan gampang. Tapi banyak kan orang yang meninggal itu encer banyakan. Karena biasanya yang sakit perut dan sebagainya itu baru mau diangkat, mau dimandiin udah pada jatuh, ya sampai bersih. Kalau kita karena encer, karena mungkin semuanya ini di dalam perut encer, misalkan penyakit di dalam, ya kita punya inisiatif, punya feeling, coba aja pakai. Tapi kalau yang di ujung tuburnya yang kita keluarin itu kelang, nggak usah ditutup, karena nggak bakalan keluar itu. Orang kita tarik aja susah, kalau yang kelang keras banget, kayak panas dalam gitu, ya. Bisa dipahami? Apanya? Iya, kalau misalkan sebelum ini, katakanlah kita anggap udah bersih dah ini, tapi khawatir keluar, tutup dulu, baru nanti kita butuhkan terakhir, ya. Wudu itu juga kan ada ulama mengatakan kalau udah dimandiin wajib ya nggak usah diwuduin lagi juga nggak apa-apa. Ya, iya. Kalau ini sebelum di terakhir tadi kan dimiringin. Nah, dimiringin itu bisa 2 kali kanan kiri. Ya, mau ke kanan dulu boleh, ke kiri dulu. Tapi kan kalau ikutin sunnah kan mendahulukan yang kanan. Ya artinya dari sana miring. Ya maksudnya gimana? Dari sini tinggal di tahan aja gitu. Nggak usah terlalu miring banget. Yang penting bagian kiri bisa. Nah, habis itu yang sebelah sana narik sini. Jadi misalkan saya di sini, saya ngabuin, bersih, begitu aja. Ada? Ya, ini dulu satu. Yang mana dulu ini? Ya. Apa nih? Alkin waktu makamin apa waktu di ini? Niat wajib kalau niat kan. Segala sesuatu kan dikulibrihim ma'nawa, tergantung niatnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada niat, ya. Kalau nggak ada niatnya ya salah. Kenapa kok niatnya nawaitu ghusla li hadasin akbari? Karena kita nggak tahu apakah jenazahnya ini punya hadas besar atau tidak. Makanya kita pakai hadas besar. Karena kalau hadas besar yang kecil-kecil pasti hilang. Nah seperti itu. Kita ini kalau anak kecil ya nggak usah pakai nama itu bosol kalau kita ada silat namanya bayi kan belum balik kan ya istilahnya kalau kita sudah balik sampai dewasa pasti punya hadas besar kan belum punya istri misalkan ya, tapi kan kalau dia ikhtilam jadi basah apakah dia udah mandi junub atau belum atau mandi wajib belum kita nggak tahu makanya itu adalah nggak ada ajarannya seperti itu disuruh mandi gitu tetapi karena kita ini nggak tahu dia ini punya hadas atau besar atau tidak, makanya lebih baik itu sebagai strategi untuk mensiasati. Bisa dipahami?
Terus Kalau kain kapan itu mesti di warna putih ya Pak? sunahnya, sunahnya warna putih. Dan umumnya yang disebut kain kafan pasti putih. Tapi artinya kalau ngafalin kain kafan nggak ada kehabisan misalkan terpakai ini, boleh. Ini kan pakai kain Jawa, ya, kain jaret ya, boleh. Karena fungsi sebenarnya adalah menutup. Pernah di zaman sahabat itu ada saking miskinnya, kain cuma sebentar tapi nggak menutupi semua tubuh. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Kemudian Rasul menyuruh tutup kepalanya dari kelihatan kakinya. Tapi kaki kan bukan aurat. Ini ada hadisnya. Ini artinya fungsinya yang penting auratnya tertutup. Ya. Malam dulu dengan itu harus terakhir. Apanya? Karena kan kalau saya ini nyiram pakai kartu parus, ini kan dilapis kain itu bersih. Nyiram sudah jawab itu kan orang-orang. Nah, kalau misalkan bunga juga, timun juga. Betul. Biasanya kan langsung diambil ganti. Nah, kan tapi sudah dibeli. Ya boleh aja tapi harus dibersihin. Kalau kita ngikutin standar yang bagus itu, ya disiram dulu pakai apa? Karbon sapa, kan pada ngambil di sini. Ini dibersihin lagi baru diwudukan. Kalau saya ya, kenapa? Karena yang dihitung itu kan bilasan, sama kayak ketika kita mencuci pakaian. Zaman sekarang kan modern pakai mesin air. Itu kan nggak standar syariat itu. Airnya mau kolil, ya kan? Standar syariat itu harus pakaian dulu baru air. Kalau mesin cuci itu biasanya air dulu baru pakaian. Nah kalau air kejatuhan najis jadi mutan najis semua. Makanya kan biarinlah salah awalnya. Tapi kalau saya ngajar fikih gitu saya sampaikan wajib dibilas. Maksudnya dibilas habis dari mesin cuci wajib di air keran, bocoran. Nah, karena yang dihitung nilainya adalah bilasannya. Khairul umur khawatimuha, sebaik-baik perkara adalah endingnya yang terakhir. Ini kaitannya dalil tentang husnul khotimah atau sulul khotimah kalau orang udah meninggal. Tetapi itu bisa diterapkan dalam hal hitungan itu ya di akhirnya tadi. Meskipun itu udah wangi, udah pakai wangi, tapi kalau udah dibilas cucian di apa? Ya jujur kalau kita mampu, ya kan, meskipun kita mampu yang bagus ya. Jangan di laundry sih. Kalau menurut saya, kita kan nggak tahu laundry itu kan umum. Masyarakat apa, ya Muslim terima semua karena dia pikirannya adalah usaha. Kita nggak tahu bagaimana cara nyucinya. Pakai anak kecil, orang tua campur aduk, ya. Terus dia kan standar wangi, bukan standar suci. Lebih baik mendingan ajarin pembantu kita atau istri kita. Saya aja, contoh ini sekedar contoh aja istri saya, pakaian anak yang kecil, jangan punya anak kecil masih 5 tahun, bisa jangan campur sama pakaian kita. Kalau pakaian kita paling kotoran debu, keringat, nggak najis. Tapi kalau anak kecil, udah saya pastikan kena najis. Apalagi anak laki kencing, meskipun saya ajarin cebok, tapi kan dia posisi kencingnya berdiri, ya kan? Itu pasti najis, makanya nggak boleh. Atau boleh dicampur, tapi bersihin dulu. Nanti kalau udah baru boleh dicampur. Ya. Bisa dijelasin lagi bilangan yang dimaksud nyiram dari awal itu terhitung atau pagi akhir itu? Ya. Ngikutin sunnah adalah ganjil, ya. Tapi kalaupun ganep atau gimana juga nggak apa-apa. Pengertiannya kalau ngikutin sunnah Rasul itu kan dapat pahala ngikutin sunnah juga. Di samping ini. Contohnya kita sabunin semua, udah selesai, dibilas. Dihitung 1, ya, disabunin semua, bareng-bareng. Kadang-kadang kan orang nanti di sini ini diguyur terus nanti pindah lagi diguyur dan hitung 1, 2, 3-nya gimana kalau dibarengin? Jadi ya susah. Hitung 1, 2, 3-nya itu Dari atas ke bawah. Iya satu badan lah. Soalnya Ya. kadang ada 3, 4 gayung itu baik. Lah iya makanya itu yang itu sebenarnya kita kan orang begitu kan karena nggak tahu. Jadi kalau saya ini jangan begitu, sabunin dulu, nanti barulah guyurnya bareng-bareng. Jadi ketika udah disabun semua, diguyur pakai bilasan, itulah yang dinilai. Hitung 1. Guyurin apa
apa sabunin lagi, dah diguyur lagi pakai air mutlak 2 begitu. Itu hitungannya. Ada juga kita lagi nyabunin udah airnya diguyurin di atas saya, lagi hitungnya gimana itu? Saya ke bawah ngikutin, guyur terus, ya kan? Ya nggak bisa ngitungnya. Jadi untuk mensiasati ngitungnya seperti itu. Ya. Bisa nggak misalkan sebelum ada najis ini dimandikan, itu yang ada di sana kita jelasin fikihnya kita nggak atau gimana? Pak? Kalau saya sudah jelasin, tapi nggak langsung saya kasih dalilnya, kan lama kalau begitu. Ini nggak begitu caranya, ya seperti ini loh. Sama kayak saya nyumpulin itu, saya kasih apa mau nalkin setelah mau ninggalin kuburan, saya kasih dalil kalau itu mah, saya jelasin seperti ini supaya orang mau ngikutin mau enggak itu paham. Kita ini kadang-kadang cuma larang tapi nggak kasih solusi, nggak jelasin. Kita nyuruh juga nggak jelasin. Alhamdulillah kalau saya apapun yang saya ini saya jelasin dia harus begini. Kenapa kayak tadi kalau gosokin jenazah jangan kayak gosokin buku pelan-pelan. Ya, itu dalilnya tadi meskipun apa bekas berpulurnya kan nggak sedang mandiin, ya. Rasulullah lagi lihat orang dari kubur, yang dari kubur nemuin tulang jenazah yang lebih dulu dipatahin. Maka Rasul mengucapkan mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup itu sama seperti mematahkan tulang. Maksudnya Rasul melarang jangan patahin kalau nemu tulang di dalam itu. Sekali lagi Pak, kalau misalkan ternyata setelah kita kasih tahu ada saat kita udah bersihin masih ada aja keluarga yang nyiram dari atas ke bawah berkali-kali, kita gimana? Nggak apa-apa, kita ngikutin aja. Sama seperti kita kan umumnya kalau ngikutin mazhab Syafi'i, oh kalau udah rapi istrinya jangan minum, karena mazhab Syafi'i suami istri itu kan membatalkan wudu, gitu kan. Tetapi itu kalau kita bicara furu'iyah tadi, fikih kan yang batal sebenarnya kan yang hidup, bukan yang meninggal. Terus, Pak Ustadz ini saya menyium lagi boleh nggak? Saya masih ingin minum, cium aja nggak apa-apa. Ini kan? Kita memudahkan. Gak usah dikubur. Nah seperti itu ada loh. Ibu cukup ya doakan. Sebelum saya kafanin biasanya ibu ini kalau ada Syafi'iyah ya, ini khilafiyah ulama. Lebih baik ibu nyium sekarang sebelum saya membuka, nanti kalau sudah saya kafankan itu terus saya nyium. Ada yang mau. Tapi ada juga udah begitu, udah tinggal nutup mukanya doang masih tetap maksa mau nyium, udah silakan tidak apa-apa. Nah, ya kita ngikutin ini. Ya kalau mazhab Malik kan mubasyarah itu artinya kan hubungan suami istri. Kalau Syafi'i ikut kan mubasyarah itu bersentuhan bila akhirnya. Sebenarnya dalilnya sama, cuma cara memahaminya itu. Iya saling menghormati, makanya kita ikut. Kita fleksibel. Diberi aja dulu, nanti ngafaninya kalau habis sholat ya, gitu aja. Nah, jam 1 aja. Nanti kan ada isoma juga. Nggak apa-apa kan? Ya. Karena Pak, iya ngafani di luar aja. Iya, di sholat nanti. Bersih. Pulang ya. Udah. Demikian aja. Nanti kalau ada yang perlu ditanyain, nanti tanyain pasti. Ini aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.